Hati-hati, re-upload film bisa menghambat jika kamu belum bisa monetisasi. Maka akunmu akan sulit untuk dimonetisasi, jangkauanmu akan mudah turun, dan konten-kontenmu akan sulit untuk didistribusikan ke audiens. Buat teman-teman yang suka upload konten milik orang lain ataupun re-upload cuplikan-cuplikan film, harus simak video ini baik-baik. Di sini aku sekalian mau mereview akun dari Kakak Dudung. Om Dudung 2 ini memintaku untuk mengulas pertumbuhan akunnya dan memberikan tips dan trik bagaimana cara menumbuhkan akun. Untuk teman-teman semua yang sudah terlanjur nih dari awal menyalahi aturan, mere-upload konten orang lain, ataupun menggunakan konten-konten yang mengandung pelanggaran, simak ini baik-baik supaya kita semakin pintar. Dan buat teman-teman semua yang akunnya mau aku review juga, mau aku ulas secara detail, beserta aku kasih garansi, aku beri nomor WhatsAppku untuk menanyakan seputaran dunia Facebook Pro sampai teman-teman bisa paham bagaimana cara membuat konten yang benar. Teman-teman bisa klik etalase atau storefront yang ada di profil aku, cukup membayar 85.000 aja, nanti aku akan mengulas pertumbuhan akun teman-teman semua. Langsung aja yuk kita review akun dari Kakak Dudung. Saat ini pengikut Kakak Dudung ini sudah cukup tinggi, 14.000 pengikut. Seharusnya di angka 14.000 pengikut ini sudah terbaca algoritma kontennya dan akunnya ini sudah bertumbuh. Bahkan seharusnya monetisasi sudah terbuka. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya sampai saat ini akun Kakak Dudung ini belum monetisasi. Monetisasi ya teman-teman, bukan fitur monetisasi konten, tapi monetisasi. Monetisasi itu berarti akunnya belum bisa menghasilkan uang sama sekali. Dari fitur bintang belum bisa, dan dari fitur-fitur monetisasi yang lain belum bisa. Ada yang aneh, padahal seharusnya angka 14.000 pengikut itu seharusnya sudah terbuka fitur monetisasinya. Hal ini disebabkan karena Kakak Dudung dari awal itu mengupload konten milik orang lain atau re-upload cuplikan film. Memang di awal pertama kali Kakak Dudung ini mere-upload konten, Kakak Dudung ini memiliki viewers yang tinggi, pengikut yang bertumbuh dengan cepat. Tapi di tahun-tahun setelah 2024, ternyata Kakak Dudung ini mengalami penurunan drastis atau akunnya drop. Sulit untuk didistribusikan konten-kontennya, viewersnya turun drastis dan jangkauannya pun ikut turun. Bahkan ketika aku meminta dashboard profesional dari Kakak Dudung, jumlah penayangannya hanya 28.000 saja. Dan saat ini ketika kita lihat jumlah viewers rata-rata dari konten-konten Kakak Dudung yang masih re-upload film, cuplikan film orang lain, itu jumlah viewersnya itu mentok di bawah 50 viewers. Dan itu cukup kecil sekali. Ini bisa dipastikan bahwa akun Kakak Dudung saat ini sedang merusak dan butuh ditreatment dengan baik. Penurunan akun itu sebenarnya lumrah terjadi, teman-teman. Itu menandakan bahwa ada sinyal yang harus dibenahi pada akun kita. Di video kali ini saya akan membantu Kakak Dudung untuk memperbaiki pertumbuhan akunnya. Di sini saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, kita sama-sama mengevaluasi bersama. Ternyata setelah saya evaluasi ada 3 masalah besar yang Kakak Dudung lakukan. Yang pertama adalah konten Kakak ini AI-nya masih tidak berarah. Jadi Kakak Dudung ini selain mengupload cuplikan film luar negeri, Kakak Dudung juga mengedit AI. Namun editan AI-nya ini seperti tidak berarah, tidak ada niche yang seragam. Boleh-boleh saja kita mengedit menggunakan AI, namun di dalam editan kita itu yang menggunakan AI itu tetap harus ada niche-nya, harus ada temanya. Bisa Kakak Dudung selipkan kata-kata motivasi di video AI-nya Kakak Dudung, mungkin membahas seputaran Facebook Pro, maka Kakak Dudung bisa menggunakan tema yang sama terus, menggunakan tema yang sama seputaran dunia Facebook. Jangan berubah-berubah. Itu yang menyebabkan kenapa konten-konten Kakak Dudung ini sulit untuk didistribusikan. Film dramanya juga menurut saya ini sangat membahayakan akun Kakak Dudung. Kalau bisa Kakak Dudung ini mengupload konten yang orisinil, karya Kakak Dudung saja. Dan memang di Facebook ini larangan besar untuk mere-upload cuplikan film, apalagi ini cuplikan filmnya luar negeri. Tidak boleh sama sekali ya Kakak Dudung. Masalah yang kedua adalah algoritma. Kakak ini sulit untuk mengenali identitas akun karena konten yang Kakak buat ini masih sangat acak sekali. Ada hiburan, ada cuplikan film, ada AI yang tidak jelas, seperti berkonten yang tidak tahu arahnya. Dan masalah ketiga yang Kakak alami adalah pengikut Kakak tinggi, namun pengikut itu seperti tidak tahu alasannya kenapa pada ngikutin Kakak. Loyalitas pengikut ini tidak ada. Tidak ada artinya kenapa Kakak memiliki pengikut yang tinggi sedangkan jumlah viewers Kakak kecil.
tidak sebanding dengan jumlah pengikut kakak. Padahal jumlah pengikut tinggi belum tentu mendapatkan dolar yang tinggi, belum tentu bisa didistribusikan sesuai dengan besarnya pengikut. Semakin besar pengikut menjamin monetisasi akan cepat terbuka. Nyatanya tidak ya. Justru semakin banyak pengikut jika tidak diseimbangi dengan jumlah pertumbuhan dashboard profesional atau insight yang tinggi, insight yang semakin bertumbuh, itu justru akan membantatkan akun kita. Jadi jangan senang dulu ketika kita memiliki jumlah pengikut yang tinggi. Justru semakin tinggi pengikut, tantangan yang harus kita lakukan itu juga semakin tinggi. Nah, aku kali ini akan memberikan langkah apa saja yang harus Kakak Dudung lakukan untuk memperbaiki akun Kakak Dudung yang sudah terlanjur rusak ini. Yang pertama adalah Kakak Dudung harus menemukan tema yang tepat. Kalau film, aku rasa jangan gunakan cuplikan film lagi, itu dihapus, sudah di stop. Dihapus semua cuplikan film supaya nantinya tidak timbul masalah. Yang kedua, Kakak Dudung bisa temukan tema konten yang tepat dulu. Kalau Kakak Dudung mau menggunakan AI, silahkan, tapi AI-nya harus berarah. Pilih salah satu ya, bisa edukasi AI, hiburan AI, plus narasi, storytelling AI. Buat yang unik, yang berbeda. Kalau Kakak Dudung kebingungan bagaimana cara membuat konten AI, Kakak Dudung bisa browsing-browsing di Instagram mungkin. Nah, di Instagram kan ada banyak sekali contoh video AI yang menarik. Kakak Dudung lihat, amati bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara membuat ide kontennya, bagaimana cara mereka uploadnya. Kakak Dudung bisa tiru dulu bagaimana cara pembuatan konten-konten AI yang sudah tinggi viewersnya. Nah, nanti ketika Kakak Dudung sudah meniru, sudah bisa mengamati, Kakak Dudung akan memiliki personal branding sendiri seiring berjalannya waktu. Langkah selanjutnya yang Kakak Dudung bisa lakukan adalah Kakak Dudung jangan terlalu banyak mengupload konten per harinya. Setelah saya amati, Kakak Dudung itu mengupload kontennya bisa 5 kali per hari. Itu terlalu banyak untuk akun pemula. Jadi kalau bisa Kakak Dudung untuk saat ini gunakan jadwal dari saya. Bisa menggunakan jadwal nomor 1, bisa menggunakan jadwal nomor 2, ataupun jadwal nomor 3. Nah, untuk jadwal nomor 2 ini saya rasa agak begitu banyak ya. Kakak Dudung bisa jadwalkan nomor 1 ataupun nomor 2 saja. Pilih salah satu yang merasa Kakak Dudung mampu. Dan jadwal posting konsisten ini harus betul-betul konsisten. Kakak Dudung coba bisa diperhatikan durasi minimal kontennya. Jika ada pembuatan VOD, maka Kakak Dudung harus memperhatikan durasi minimal kontennya. Dan yang paling penting, Kakak Dudung bisa melakukan live streaming. Seminggu cukup sekali dengan durasi minimalnya 30 menit untuk live streamingnya. Walaupun tidak ada yang lihat, Kakak Dudung tetap harus melakukan live streaming. Anggaplah bahwa itu untuk terapi, menumbuhkan akun kakak dan memperbaiki akun kakak yang sudah rusak ini. Kakak Dudung harus memvariasikan ke 6 variasi konten. Ada apa saja? Ada teks atau artikel, ada foto, VOD. VOD itu apa? Video dengan durasi minimal 3 menit. Ada Reels. Reels itu apa? Video dengan durasi minimalnya 15 detik, maksimalnya 90 detik. Ada live streaming dan ada story. Untuk story, Kakak Dudung harus upload setiap harinya minimalnya 5 story. Dan saran saya selanjutnya adalah di awal video konten kakak nanti harus diberikan video hook. Video hook itu apa? Video kontroversi ataupun video yang menarik audiens untuk bertahan melihat konten kakak selanjutnya, video di durasi selanjutnya. Kakak harus pandai membuat konten yang menarik di awal konten di 3-5 detik awal. Supaya orang-orang yang melihat itu konten kakak penasaran untuk melihat kelanjutan isi videonya. Ingat ya, Kakak Dudung ini sangat berpengaruh sekali nantinya untuk menumbuhkan akun kakak. Jadi Kakak Dudung harus belajar membuat hook. Kakak Dudung nanti bisa berkonsultasi lewat WhatsApp ya. Nanti saya akan koreksi apakah kakak sudah bisa membuat hook yang menarik atau belum. Nah, langkah selanjutnya karena akun kakak ini jumlah komentar yang sangat kecil-kecil sekali, maka nanti setelah Kakak Dudung bisa membuat konten yang menarik, yang berkualitas, nanti saya akan ajari kakak untuk membangun loyalitas interaksi. Karena tidak memungkiri yang namanya membangun loyalitas interaksi ini sangat penting sekali untuk akun pemula. Apalagi akun kakak ini masih harus dimulai dari nol lagi. Sebenarnya akun kakak ini belum terlalu rusak sekali ya. Cuman harus betul-betul diperbaiki dengan hati-hati. Nanti kita lihat ketika kakak sudah konsisten dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan, kita lihat apakah akun kakak bertumbuh atau tidak. Jika bertumbuh berarti memiliki peluang yang bagus nantinya. Kita terus evaluasi, Kakak Dudung jangan patah semangat, harus konsisten. Karena modal utama kita menjadi seorang konten kreator itu harus bermental kuat.
Dan yang perlu diingat, ada 3 tugas utama kita menjadi konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah mengupload konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua, konten kita harus memiliki arah yang jelas, memiliki niche yang tepat, sehingga nantinya memiliki personal branding yang kuat. Dan yang ketiga adalah konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Itu tadi kenapa saya memberikan jadwal posting konsisten, itu supaya akun kita terdeteksi konsisten upload kontennya, sehingga nanti kita memiliki proporsi penguploadan konten yang stabil per minggunya, yang itu dapat menyebabkan pertumbuhan insight dashboard profesional kita itu akan naik ke atas berwarna hijau dan tidak merah. Itu yang nanti menyebabkan pertumbuhan akun kita akan naik, monetisasi kita akan cepat terbuka, semua fitur monetisasi akan cepat terbuka, dan gaji kita akan cepat cair. Itu tadi poin-poin besar yang Kakak Dudung bisa perbaiki dulu. Setelah video ini rilis, nanti saya akan inbox Kakak Dudung untuk memberikan nomor WhatsApp saya, dan Kakak Dudung bisa WhatsApp saya sesuai sama kebutuhan Kakak untuk menanyakan seputaran dunia Facebook Pro. Buat teman-teman semua yang mau aku review juga akunnya, teman-teman bisa request etalase yang ada di profil saya, cukup membayar 85.000 saja. Nanti aku akan mengulas pertumbuhan akun teman-teman semua, ataupun teman-teman mau aku bimbing dari awal berkonten sampai teman-teman bisa merasakan gajian, cukup membayar per bulannya 15.000 saja. Nanti aku akan bantu untuk membimbing teman-teman semua dalam berkonten. Semoga ini bermanfaat ya. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali, aku tunggu kedatangannya. Salam sukses Facebook Pro, bye.